Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang ASN seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan semua aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini Badan Kepegawaian Negara Indonesia itu melalui akun Facebooknya menyampaikan bahwa Sobat BKN, banyak kesalahan yang dialami pendaftar saat melakukan registrasi di portal SSCASN. Rata-rata kesalahan mereka karena tidak membaca dan memahami alur pendaftaran terlebih dahulu. Ada pertanyaan, emangnya ada kejadian apa, Min? Mereka bingung karena salah input dan sudah akhiri pendaftaran. Bisa diperbaiki nggak, Min? Tidak. Kesalahan yang mereka lakukan seperti salah upload berkas, salah isi nama, salah pilih instansi, dan lain-lain. Konsekuensinya apa, Min? Gagal lulus seleksi administrasi. Boleh nangis nggak, Min? Ya boleh, tapi minta dilulusin ya nggak boleh. Nah, buat sobat BKN semua, Mimin informasikan nih, kiat sukses mendaftar ASN. Yuk pelajari grafis dari Mimin. Jadi ini informasi yang disampaikan oleh BKN Republik Indonesia melalui akun Facebooknya beberapa hari lalu. Di sini ada juga eh, surat berita Kompas, yaitu Jakarta Kompas.com. Badan Kepegawaian Negara BKN memberikan peringatan kepada peminat seleksi CPNS 2021 untuk lebih berhati-hati dalam menginput data dan dokumen di dalam SSCASN. Dikutip dari akun Instagram resmi BKN, @bkngo.id official, dijelaskan banyak pendaftar yang kebingungan lantaran salah input data dan sudah mengakhiri pendaftaran. Pihak BKN pun menjelaskan data yang sudah terlanjur dimasukkan tersebut tak bisa lagi diperbaiki. Banyak kesalahan yang dialami pendaftar saat melakukan registrasi di portal SSCASN. Rata-rata kesalahan mereka karena tidak membaca dan memahami alur pendaftaran terlebih dahulu. Tulis BKN seperti dikutip kompas.com, Selasa tanggal 6 bulan Juli 2021. Bisa diperbaiki gak, Min? Tidak, jelas BKN. Jadi, teman-teman semuanya, mumpung pendaftaran CPNS dan P3K 2021 ini masih lebih kurang sekitar seminggu lagi. Jadi, bagi kalian yang belum melakukan pendaftaran, terlebih dahulu harus berhati-hati dalam pengisian bagian-bagian yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh instansi-instansi yang kalian lamar. Jangan sampai terulang lagi pada tahun 2019 kemarin. Itu banyak sekali para pelamar CPNS yang gagal dalam tahap pemberkasan. Nih, sebelum saya menyampaikan apa-apa saja penyebab dari kegagalan para pelamar CPNS dan P3K tahun 2021 ini, terlebih dahulu, teman-teman sebagai pelamar harus memahami alur sistem seleksi calon ASN 2021. Untuk tahun ini, BKN membuka 3 program ASN, yaitu ada namanya CPNS, P3K Guru, dan PPK Non-Guru. Ini harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Apa itu CPNS dan bagaimana persyaratannya, bagaimana alur pendaftarannya, P3K Guru juga seperti itu, dan P3K Non-Guru juga seperti itu. Jadi harus teman-teman pahami alur pendaftarannya, supaya nanti tidak
gugur dalam tahap seleksi administrasi. Ini yang CPNS. Pertama sekali, kalau kita mengikuti seleksi CPNS 2021, ini ada beberapa tahap pendaftaran yang harus kita lalui. Yang pertama itu kita harus mendaftarkan akun kita. Ini caranya adalah pelamar mengakses portal SSCASN di http://sscisn.bkn.go.id. Setelah itu, silakan teman-teman buat akun SSCASN-nya. Lanjut, login ke akun SSCASN yang telah dibuat dan lengkapi biodata dan unggah swafoto. Ini tahap yang pertama. Yang kedua, itu daftar formasi. Mendaftar formasi ini teman-teman harus lebih selektif, harus berhati-hati. Yang pertama itu pilih jenis seleksinya. Di awal tadi itu kalau jenis seleksinya kita apakah memilih CPNS, P3K guru atau P3K guru. Ini yang A. Setelah itu lanjut kita memilih formasi. Lanjut unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran. Jadi sebelum teman-teman mengakhiri pendaftaran, terlebih dahulu teman-teman harus mencek resume. Artinya kita harus teliti lagi. Data-data yang kita input apakah sudah benar atau masih terdapat beberapa kesalahan. Jika ada kesalahan, maka silakan perbaiki sebelum kita akhiri pendaftaran. Setelah kita akhiri pendaftaran, maka cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Yang ketiga itu seleksi administrasi. Jadi setelah bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang kita unggah atau yang kita isi, maka tahap berikutnya di seleksi CPNS 2021 ini panitia melakukan atau memverifikasi data pelamar. Yang kedua, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Yang ketiga, pelamar dinyatakan tidak lulus dan dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Artinya yang nomor C atau nomor 3 ini, jika nanti teman-teman gagal atau tidak lulus dalam tahap pemberkasan, kita masih diberi kesempatan dalam masa sanggah. Jadi pergunakanlah masa sanggah itu dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan pergi ke instansi yang kita lamar. Itu ada caranya nanti. Yang D itu panitia mengumumkan hasil sanggah. Yang berikutnya pelamar dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Jadi setelah kita dinyatakan lulus, maka kita disuruh melakukan cetak kartu ujian. Yang keempat itu setelah kita dinyatakan lulus, kita berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar. Jadi teman-teman jika lulus tahap seleksi administrasi, maka teman-teman bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Yang A di sini pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar. B, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar. Artinya, jika kita sudah melakukan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD, maka nanti panitia mengumumkan hasilnya. Yang berikutnya itu pelamar yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan proses ke tahap ujian seleksi kompetensi bidang. Jadi, kalau kita lulus tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD, maka kita bisa lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang. Tapi jika kita tidak bisa atau tidak lulus di tahap SKD, maka teman-teman harus berbesar hati karena teman-teman tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika kita lulus di tahap seleksi kompetensi dasar, maka teman-teman lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang. Ini ada bagiannya itu pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang. Panitia mengumumkan hasil kompetensi bidang. Apakah kita dinyatakan lulus atau tidak. Dan yang terakhir itu pengumuman kelulusan. Jika teman-teman lulus di tahap SKD dan lanjut ke SKB, dinyatakan lulus lagi, teman-teman mendapat peringkat pertama, maka teman-teman di tahun ini sudah bisa dikatakan mendapatkan NIP. D. Panitia mengumumkan hasil integrasi SKD dan SKB. Pelamar yang menyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil integrasi SKD dan SKD. Artinya yang poin B ini, jika nanti ada kesalahan
betul-betul kesalahan, ini bisa teman-teman melakukan sanggah. Yang berikutnya, panitia mengumumkan hasil sanggah integrasi SKD dan SKD. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu. Ini adalah alur dalam tahap seleksi CPNS 2021. Kalau seleksi P3K non guru dan non guru bagaimana? Ada di caranya. Yang pertama itu sama, kita tetap melakukan daftar akun. Yang kedua, daftar informasi. Artinya di sini kalau kita mengikuti seleksi P3K guru, maka bagian-bagian atau persyaratan-persyaratannya harus kita penuhi. Apa-apa saja syaratnya? Yang pertama atau yang A itu pilih jenis seleksi P3K guru. Yang B, NIK Anda akan dicek pada data Dapodik. Bagi Anda yang datanya sudah ada data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidiknya pada Dapodik, maka dapat melanjutkan pemilihan formasi. Yang C, bagi Anda THK K2, lulusan PPG dan guru swasta, maka Anda harus melakukan validasi kualifikasi pendidikan pada link yang disediakan pada saat pengecekan Dapodik. Jadi, nanti ada link untuk kita melakukan validasi kualifikasi pendidikan kita. Yang D, Anda dapat melanjutkan pemilihan formasi setelah Dapodik pada sistem info GTK menyelesaikan validasi kualifikasi pendidikan dengan login kembali pada SSN kurang lebih 3 kali 24 jam dari unggah dokumen validasi pada sistem info GTK. Yang E, pemilihan jabatan yang bersedia berdasarkan surat edaran Dirjen GTK terhadap sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan yang Anda miliki. Yang F, lengkapi data yang harus diisi. Yang G, unggah dokumen, lanjut cek dokumen dan akhiri pendaftaran serta cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Ini hampir mirip dengan alur pendaftaran CPNS. Lanjut. Yang ketiga apa alurnya? Yang ketiga itu seleksi administrasi. Ada beberapa itemnya atau syarat-syaratnya. Yang A itu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai instansi penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi secara sistem. Jadi, jika kita sudah mengunggah atau mengirim berkas, maka Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan verifikasi secara sistem. Yang B-nya itu instansi penyelenggara seleksi akan mengumumkan hasil seleksi administrasi bersama dengan seleksi CPNS. Yang C-nya pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Yang D, instansi penyelenggara seleksi akan mengumumkan hasil sanggah. Yang E, pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Jadi, jika kita lulus seleksi administrasi P3K guru tahun 2021 ini, maka kita berhak mengikuti ujian seleksi kompetensi teknis pada kesempatan pertama. Lanjut, tahap yang keempat, seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Jadi ada lanjutan dari alur yang ketiga. Ini ada beberapa item atau syaratnya. Pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Yang B, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Yang C, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Yang D, panitia mengumumkan hasil sanggah atau pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Yang E, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Ini tahap yang keempat. Kalau kita lulus di tahap atau seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama, kita disuruh untuk melakukan pemberkasan. Yang kelima, seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Artinya pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama bisa mengikuti seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Oke, untuk P3K guru ini ada beberapa tahap yang akan kita lalui. Jika kita tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama, maka kita diberi kesempatan kedua.
Yang B, pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua, dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Artinya apa? Jadi, pada tahap kedua ini, tahap kedua, seleksi kompetensi teknisnya kita digabungkan dengan para pelamar yang mengikuti seleksi kompetensi teknis pada kesempatan kedua juga. Yang C, pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Jadi bersama-sama melakukan ujian. Yang D, panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Yang F-nya, panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan tahap pemberkasan. Yang keenam, seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi pada seleksi kompetensi teknis kesempatan yang ketiga, itu artinya. Yang B, pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis pada kesempatan ketiga. Sesuai dengan yang tahap sebelumnya. Ini yang C-nya, panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Yang D, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Yang E, panitia mengumumkan hasil sanggah atau pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang F, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan tahap pemberkasan. Dan yang ketujuh, di alur P3K guru ini itu ada namanya optimalisasi formasi. Ini perhatikan, ini ada tanda bintang. Jika kebutuhan formasi belum terpenuhi setelah seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga, maka panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi pada kompetensi teknis. Yang B-nya, panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Yang C, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Yang D, panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang E, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan tahap pemberkasan. Jadi, kalau teman-teman telah lulus seleksi, baik pada seleksi 1, seleksi 2, atau seleksi 3 pada kompetensi teknis dalam seleksi P3K, maka teman-teman disuruh melakukan tahap pemberkasan. Pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. Mudah-mudahan tahun ini teman-teman bisa lulus dan mendapatkan NIP. Amin. Amin. Kita lanjutkan P3K non-guru. Hampir sama dengan seleksi CPNS dan P3K guru, kita tetap melakukan daftar akun. Yang kedua, daftar formasi yang hampir sama. Yang ketiga, seleksi administrasi hampir sama. Yang keempat, ini seleksi kompetensi. Untuk PTK non-guru, ini pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi, panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi. Jadi kalau kita lulus pada tahap pemberkasan, maka kita lanjut ke tahap yang namanya ujian seleksi kompetensi. Jika kita lulus, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, atau tidak lulus, maka kita diberi kesempatan untuk melakukan sanggah. Yang kelima, alurnya pada tahap seleksi PK non-guru itu pengumuman kelulusan. Panitia mengumumkan hasil sanggah seleksi kompetensi. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang menyatakan lulus melakukan tahap pemberkasan. Hampir mirip dengan seleksi CPNS maupun seleksi P3K non-guru. Jadi, kita kembali lagi. Jadi di awal tadi telah saya sampaikan ada beberapa alur yang harus kita ikuti, baik itu pada seleksi CPNS, P3K guru maupun P3K non-guru. Jadi kita akan masuk ke pembahasan intinya. Di awal tadi saya sudah sampaikan ada beberapa kegagalan-kegagalan atau penyebab gagalnya para pelamar dalam seleksi administrasi. Lanjut. Nih.
Penyebab peserta gagal seleksi berkas CPNS atau P3K 2021. Apa-apa saja? Yang pertama itu kesalahan dalam pengisian identitas. Intinya di sini, ini kalau kesalahan dalam pengisian identitas ini itu meliputi nama, nik, jenis kelamin, itu ada pria atau wanita. Nama di sini hati-hati ya teman-teman. Kurang atau salah huruf dalam penginputan nama ini dapat berakibat fatal dalam tahap atau seleksi administrasi nanti. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam pengetikan nama teman-teman sendiri. Ikuti petunjuknya. Yang kedua itu NIK, nomor induk kependudukan teman-teman. Ini harus hati-hati. Hati-hati dalam penginputan nomor atau angka NIK yang berjumlah 16 digit. Yang berikutnya jenis kelamin, ini hati-hati teman-teman ya. Jangan salah klik atau salah centang. Silakan kalau kita pria, centang pria, kalau wanita, centang wanita. Jangan terbalik. Jadi intinya di sini kalian harus cermat dan teliti lagi dalam hal penginputan data-data teman-teman semuanya dengan benar. Jangan sampai salah ketik, apalagi salah pilih, dikarenakan takut ketinggalan. Jadi dalam hal ini, waktu atau kesempatan emas ini harus teman-teman pergunakan dengan semaksimal mungkin. Mumpung waktu mendaftar masih ada. Lebih kurang 1 minggu lagi. Lanjut ya teman-teman. Penyebab kegagalan yang kedua yaitu kesalahan dalam mengunggah file atau swafoto. Hati-hati teman-teman ya. Jadi latar swafoto yang kita unggah nanti adalah berwarna merah. Ini yang benar. Jangan berwarna atau hitam putih latarnya atau berwarna biru. Ini berbeda dengan tahun 2019, itu ada kita memegang bukti pendaftaran dan KTP. Jadi untuk tahun ini cuma unggah foto saja yang berlatar merah. Lanjut. Nah ini. File swafoto yang diperlukan untuk mendaftar CPNS atau P3K 2021. Nih, untuk swafoto ini tipenya JPEG atau JPG maksimal itu antara 100 sampai 300 KB. Itu sesuai dengan yang disarankan oleh instansi-instansi yang teman-teman lamar nantinya. Yang berikutnya ketentuannya berbentuk portrait dan format close up. Cara berikutnya dalam swafoto nanti itu pencahayaan harus tenang, latar foto harus merah, berfotolah dengan pakaian yang sopan. Jadi jangan kita sekali-kali membuat swafoto atau mengunggah swafoto menggunakan pakaian kaos oblong. Jadi pakaianlah pakaian yang sopan atau berpakaian kerja. Itu boleh. Lanjut, penyebab yang ketiga itu hasil scan dokumen yang kita unggah tidak jelas dan salah. Jadi, hati-hati teman-teman ya. Hasil scan dokumen yang kita unggah tidak jelas dan salah. Artinya, dalam pendaftaran online, para peserta harus mengunggah beberapa dokumen yang disarankan oleh instansi yang teman-teman lamar. Misalnya itu instansi meminta mengunggah KTP, ijazah, surat lamaran, akreditasi kampus atau prodi, sertifikat pendidik dan lain sebagainya. Ini format dokumen yang kita unggah ini bisa saja dalam bentuk PDF maupun format gambar JPEG atau JPG. Ini sesuai persyaratan yang diminta oleh instansi yang teman-teman.
Jangan gara-gara hasil scan yang blur atau tidak jelas, maka impian teman-teman menjadi seorang SN di tahun ini gugur. Ada pertanyaan dari para pelamar CPNS atau P3K tahun ini di grup Telegram yang saya buat. Itu boleh nggak kita melakukan scan berkas yang akan kita unggah nanti menggunakan HP? Maka jawabannya boleh, asal kamera HP teman-teman harus bagus sehingga hasilnya nanti juga akan bagus. Tapi jika teman-teman ragu dari hasil scan menggunakan HP teman-teman, maka carilah tempat-tempat yang ada jasa scan dokumen. Selain itu, teman-teman harus teliti lagi ya dalam mengunggah dokumennya. Jangan sampai file yang seharusnya diunggah adalah scan ijazah, tapi teman-teman malah mengunggah scan hasil transkrip atau lain sebagainya. Jadi kesalahan seperti ini tidak bisa dimaafkan oleh admin verifikator. Secara tidak langsung, kalau teman-teman salah men-scan dokumennya hasilnya blur atau salah men-input, maka teman-teman telah dinyatakan gugur oleh admin verifikator. Lanjut. Yang keempat, penyebabnya adalah salah memilih formasi jabatan yang dilamar. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini adalah misalnya formasi jabatan guru SD instansi daerah menentukan bahwa mereka yang berijazah S1 PGSD saja yang bisa mengikuti seleksi CPNS. Namun, ada beberapa pelamar yang berijazah S1 Pendidikan Matematika atau lainnya atau S1 PGMI yang nekat melamar di formasi jabatan guru SD. Akibatnya, teman-teman tidak akan lulus seleksi administrasi. Jadi, teman-teman harus selektif lagi dalam hal membaca dan memilih formasi jabatan yang akan teman-teman lamar di seleksi CPNS atau P3K tahun ini. Dengan gara-gara kita salah memilih formasi atau karena di suatu instansi formasi itu banyak peminatnya atau yang dibutuhkan, maka teman-teman berlari ke sana. Padahal jabatan formasinya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Lanjut, penyebab kegagalan berikutnya adalah tidak mengirim atau mengumpulkan berkas. Ini misalnya proses pendaftaran CPNS dilakukan secara online. Ini kan rata-rata seluruh instansi melakukan pendaftaran secara online. Namun, tidak menutup kemungkinan ada sebagian instansi yang juga meminta berkas dikirim ke panitia. Padahal dalam persyaratan telah dijelaskan, setelah selesai melakukan pendaftaran secara online, pelamar harus mengirim berkas. Karena teman-teman tidak mengirimkan berkas, maka pada saat pengumuman seleksi administrasi teman-teman gugur. Jadi teman-teman harus selektif lagi membaca persyaratan-persyaratan yang disampaikan atau yang dituliskan oleh instansi yang teman-teman lamar. Jadi di sini kita disebutnya literasi. Berikutnya itu penyebab kegagalan berikutnya adalah kesalahan legalisir ijazah. Kok bisa? Ya bisa. Hati-hati. Ada beberapa instansi yang sangat ketat mengenai legalisir ijazah yang diverifikasi oleh panitia. Jika yang melegalisir ijazah teman-teman adalah pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh instansi yang teman lamar, maka panitia bisa menggugurkan. Jadi hati-hati, baca dengan teliti siapa yang harus melegalisir ijazah. Yang ketujuh itu salah mengisi akreditasi perguruan tinggi. Ini banyak juga terjadi pada tahun 2019 kemarin. Ini banyak teman-teman yang gugur dalam tahap seleksi administratif karena mereka salah mengisi akreditasi perguruan tinggi maupun prodi mereka. Polemik yang sangat menghantui para pelamar CPNS adalah masalah akreditasi kampus dan prodi. Misalnya,
sebuah instansi atau suatu instansi memaparkan persyaratan akreditasi kampus dan prodi seharusnya atau disyaratkan hanya boleh A atau B atau C. Nah, di sini pendaftar tidak tahu apa akreditasi perguruan tinggi atau prodi pelamar atau prodi teman-teman. Akhirnya teman-teman asal pilih saja. Ini sangat berakibat fatal. Jadi hati-hati. Jika teman-teman ragu, maka carilah informasi yang lebih akurat atau pergi ke kampus atau universitas di mana teman-teman dulu berkuliah. Jadi supaya data yang kita isi nanti pada portal SSCASN nanti itu benar sesuai apa adanya. Ada pula yang memilih akreditasi tidak sesuai dengan tahun kelulusan. Ini hati-hati. Jadi pada saat kita mengisi kolom akreditasi sesuaikan dengan tahun kelulusan kita. Ini ada beberapa instansi meminta seperti itu. Baiklah, teman-teman. Sampai di sini dulu informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi teman-teman yang lainnya gugur dalam tahap seleksi administrasi CPNS atau P3K 2021 ini. Mudah-mudahan informasi ini berguna oleh teman-teman dan silakan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.